Hei, Andre. Nang dong. Belum join. Berjemur. Serang kali. Jauh-jauh. Berjemur jam segini. Jam segini jemur. Tak ambilin Raul sih. Enak pakai Raul. Goodman. Itu Raulnya. Oh, enggak ada. Ayo wis. Iya, enggak Raul ya. Ada yang bisa saya screen Raul? Ini nggak ada filenya, Bu. Iya. Iya caranya. Aku ya lali link ini sih. Apa ada tak aku lagi apa ada ini ya? Softwarenya? Sangat. PMSO Raul 1. Raul 1 maksudnya apa? Alah, Raul semester 1 lagi adanya. Bentar tak cariin saya. Andre mana? Udah masuk belum? Baru azan. Sholat. Dia. Masuk. Saya. Jujur tak boleh kalinya. Anak. Mana ya? Grab. Checkmate. Check. Raul sih salah. Nggak ada guys, nggak ada filenya guys. Ini aja lah, ada yang pakai HP nggak? Ada yang bawa Raul nggak? Aku baru untuk pakai laptop. Ya di sing pakai HP bawa Raul. Ada Raul. Di videoin aja. Apa aku ya? Aku masa pakai dua device. Saya. HP ku mati nah. Cari gambar di Google aja, Po. Yo, gas. Wes toh? Mulai dulu nggak? Yo. Yo. Saya tak golek area broadman. Kalian yang ada Raul buka Raul aja. Nggak apa. Sekalian. Ren di Ren. Ren ada Raul nggak Ren? Biarin sih. Aku ada mu, kenapa? Pakai HP apa laptop? Aku join 2 juga nggak apa-apa. Sini, laptopnya sini. Halaman 31. Oh, HP ini kan Raul halaman 317 318. Tiga 317 318. Oke. Wih, batu nentek. Baterai ku enggak. Yo, udah. Apa difotoin aja ya? Fotoin aja lah. Fotoin share di grup aja. 317 318. Biar bisa ditampilin sini enggak pakai.
Bisa dong. Matt, difotoin aja, Matt. Biar tak share screen di laptop. HP ku mati soalnya. Gimana? 317, 318, 319 difoto. Ini aja lah. Udah. HP. Cek guys, delete. Registration deadline is coming for another 2 weeks. Let's really have a trouble. Itu Andre udah masuk. Belum. Udah nggak sih? Joining. Belum. Udah tuh. Oh, Oh iya, ya, udah sekarang. Udah guys, tak fotoin guys. Check, Matt. Ya, iyo. Udah. Yo. Saya di tak buka sih. Nih. Mulai ya, guys. Gas. Mana toh? Enggak ada. Oh ini. Loh, gambarnya di. Bentar. Kok nggak bisa ya? Kok gambarnya malah kursi mata Najwa. Share screen kok udah kelihatan? Belum. Yuk, gambarnya kursi mana aja itu. Kita lagi aja. Iya. Share screen gambar tuh nggak bisa ya? Bisa harusnya. Nggak bisa. Bisa. Coba kamu save dulu deh, Mu. Terus buka di foto. Waktu itu aku buka di foto bisa sih. Nggak bisa ya aku.
Nggak ada tampilannya. Saya tak open with apa ya? Find coba. Taruh di Word aja. Oh iya juga sih. Ini udah di paint. Udah kelihatan? Nah, Ya. Waduh, malah nggak kelihatan. Iya. Ini kok nggak bisa santai tuh ini? Kok habis 50 langsung 25? Ya ini. Yaudah kita di sini langsung aja lanjutin. Kita di sini akan belajar tentang area Broadman. Jadi sebelum belajar area Broadman, kita harus tahu dulu nih. Sebenarnya di sini kan Broadman terletak di cortex cerebri, ya kan? Sedangkan di cortex cerebri itu kan dia tempatnya adalah dia itu hitam ya, bukan hitam apa sih, putih apa hitam ya? Intinya di situ kumpulan dari ini badan-badan sel itu terletak di situ kayak gitu, di korteks cerebrinya itu kayak gitu. Nah, di sini tuh ada area Broadman. Area Broadman ini nanti menjadi tempat di mana di situ nanti sebagai tempat akhir atau tempat awal munculnya suatu impuls saraf gitu. Nah, di sini kita harus pelajari dulu bahwasanya ini dibayangin ini adalah tampak hemisfer cerebri dextra, itu tampak dari lateral. Terus yang anterior itu yang sini anterior. Terus habis itu kita harus beda-bedain lobus-lobusnya. Jadi ini yang perbatasan dari merah segini nih. Segini ada lobus frontal. Terus di sini ada lobus parietal, di sini ada lobus temporal, sama di sini ada lobus occipital, kayak gitu. Dan nanti banyak sekali area-area Broadman yang harus dihafalkan. Jadi contohnya nanti, pokoknya ini harus hafal ya. Aku sebutin satu-satu dulu aja. Dari yang lobus frontal terlebih dahulu. Yang perlu diingat di lobus frontal itu ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah area Broadman 4. Area Broadman 4 ini nanti untuk yang namanya motor primer. Terus habis itu ada area Broadman 68, yaitu nanti untuk motor sekunder atau area asosiasi motorik. Jadi kalau dari 4 ini nanti munculnya adalah tractus pyramidalis. Tractus pyramidalis, habis itu nanti tractus corticonuklearis yang berhubungan sama motorik. Gitu. Terus kalau yang 6 dan 8 ini nanti di sini yang keluar adalah tractus extrapyramidalis, kayak gitu. Itu sih 6 ding, 6. Itu adalah tractus extrapyramidalis. Kayak gitu. Terus kalau 8 ini adalah frontal eye field area. Jadi 8 ini adalah area optokinetik frontal. Opto berarti kan opto itu mata ya, kinetik berarti gerak, frontal itu bagian frontal. Berarti dia untuk menggerakkan bola mata. Terus di sini ada area 9, 10, 11. 9, 10, 11 ini adalah area prefrontal cortex. Kalau di sini adalah gyrus precentralis, sini adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini nanti fungsinya untuk istilahnya berpikir positif, berlaku baik dan lain sebagainya, itu nanti di sini. Terus ada yang penting banget ini harus dipahami juga, ada area Broca. Area Broca ini adalah area 44 dan 45 yang itu udah dijelasin sama dokter kemarin. Itu adalah area untuk bicara motorik. Jadi kalau bicara sensorik nanti area Wernicke yang ini ada area 39, 40, 22 ini adalah area Wernicke. Di perbatasan antara lobus parietal dan lobus temporal itu ada area Wernicke itu untuk bicara sensorik. Kalau area Broca di sini adalah untuk bicara motorik. Jadi kayak gitu. Jadi yang dimaksud bicara sensorik adalah pemahaman kita terhadap pembicaraan orang. Misal orang berbicara ke kita. Misal orang ngomong kursi itu di atas meja. Nah, kita paham omongan orang itu kursi di atas meja itu karena ada Wernicke ini, kayak gitu. Ditangkap dengan benar oleh Wernicke ini. Makanya Wernicke ini fungsinya untuk bicara sensorik. Kalau Broca itu untuk bicara motorik. Contohnya kita ngomong biasa seperti ini, berarti kan kita butuh bicara motorik kan. Itu nanti fungsinya ada di Broca kayak gitu. Dan nanti ketika lesi di Wernicke kan untuk bicara sensorik kan. Berarti kalau lesi di Wernicke
dia itu nggak paham bicara orang, tapi dia masih bisa ngomong kalau lesinya di Wernicke aja. Masih bisa ngomong dengan teratur. Tapi kalau ada lesi di Broca, dia bisa memahami kita ngomong, tapi dia nggak bisa ngomong secara jelas kayak gitu. Gitu sih. Terus lanjut ada di lobus yang gampang dulu ya. Belakang lobus occipital. Lobus occipital ini cuma ada 17 sama 18 19. 17 untuk area visual primer dan 18 19 untuk area asosiasi visual. Kayak gitu. Terus di lobus parietal ini ada yang penting juga, itu ada 312. 312 ini adalah untuk area somatosensori atau sensori primer. Terus kalau yang 57 itu untuk area asosiasi sensori kayak gitu. Sama ada Wernicke. Wernicke itu 39 40 22. Ada buku yang menyebutkan bahwasanya Wernicke ini lebih ke parietal, ada yang menyebutkan bahwasanya Wernicke ini lebih ke lobus temporal gitu. Terus kalau yang di temporalis, ya nanti yang paling penting adalah untuk 4142. 4142 itu adalah area auditori ya gitu, 4142. Terus sama nanti sebagian lobus temporal yang lain tuh kalau ada buku yang jelasin itu sebagai tempat memori kayak gitu. Nah, udah ini semuanya harus hafal ini, terutama yang gampang-gampang aja kayak yang mesti occipital kan buat visual kan. Terus depan prefrontal itu untuk mengatur bicara baik dan lain sebagainya. Terus habis itu 68 untuk asosiasi motoris, 8 itu untuk pergerakan bola mata, 4 itu untuk motoris primer. Yang penting lagi juga Wernicke, Broca itu jangan lupa dihafalin. Kayak gitu. Terus kita akan pelajari tentang lesi-lesinya. Ini sesuai dengan tempatnya ya, tempatnya. Jadi nanti kalau masih belum bisa bayangin, nanti bisa dilihat sambil dilihat gambarnya. Jadi ini ada area di lobus frontal. Misal area motorik primer ya, area motorik primer di gyrus presentralis, lobus frontalis. Dia kan mengontrol gerakan volunteer. Ingat kalau 4 itu volunteer ya, 4 itu volunteer. Area motorik primer itu untuk gerakan motorik volunteer, baik dari wajah dan ekstremitas. Nanti berkaitan sama tractus pyramidalis. Kalau tractus pyramidalis nanti lebih ke tubuh sih. Kalau di wajah nanti nggak lewat tractus pyramidalis. Nanti lewatnya bisa tractus corticonuklearis dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, lesi di sini itu menghasilkan yang namanya paresis. Paresis itu apa? Paresis itu adalah lemah atau hilangnya sebagian gerakan badan. Nanti bedakan dengan paraparesis. Kok paraparesis? Apa sih maksudnya paresis? Plegia. Paralisis. Paresis itu hilangnya sebagian. Kalau paresis itu hilangnya sebagian. Kalau paralisis itu hilangnya keseluruhan. Jadi paralisis itu nama lainnya adalah plegia. Plegia itu nama lain dari paralisis. Gitu. Kalau dia yang kena adalah area Brodmann 4 saja, maka nanti lesinya adalah paresis atau sebagian. Terus 6 itu adalah area pramotorik atau motorik sekunder. Ini letaknya ini nggak usah dihafalin namanya ya. Penting tahu letaknya di bagian mana aja, gitu, nggak usah dihafalin namanya. Nah ini untuk perkembangan gerakan motorik, khususnya adalah sistem ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal itu yang membuat gerakan kita itu lebih halus, kayak gitu. Lebih halus itu nanti yang membuat adalah ekstrapiramidal. Makanya kalau nanti ada lesi di sistem ekstrapiramidalnya, nanti makanya gerakannya bisa kasar kayak gitu. Nanti bisa terjadi apraksia kayak gitu. Apraksia nanti banyak ada sesuai dengan buku SL itu nanti bisa dipelajari sendiri. Terus area 8. Area 8 adalah area optokinetik frontal. Area optokinetik frontal itu pusat gerak volunteer bola mata. Jadi nanti dari area 8 ini nanti akan bersambung ke traktus, namanya traktus corticonuklearis kalau nggak salah. Terus nanti bergabung ke nukleus. Nah, nukleusnya itu nanti spesifik. Tadi kan kalau yang nervus yang mempersarafi pergerakan bola mata adalah nervus 3, 4, sama 6. Berarti nanti yang mengatur nervus 3, 4, dan 6 adalah bagian yang namanya area optokinetik frontal atau area Brodmann 8. Nah, makanya nanti ketika ada lesi di area Brodmann 8, maka nanti terjadi yang namanya deviasi konjugasi. Deviasi konjugasi ini matanya nggak sinkron lah, maksudnya matanya deviasi kayak gitu. Nah, terus lanjut. Ini ada area prefrontal cortex. Ini sebenarnya nggak usah dihafalin spesifik ya. Kayak 9, 10, 12, 4, 6 ini fungsinya masing-masing.
Pokoknya intinya kalau prefrontal cortex yaitu 9, 10, 11 nanti fungsinya ini gitu aja. Nggak usah dispesifikin ini. Nggak apa-apa, nggak usah diapalin spesifik ini nggak apa-apa. Tapi intinya fungsinya buat fungsi eksekutif, aktivitas emosional, terus mengatur aktivitas berpikir abstrak, penilaian matang, peramalan, mawas diri. Nah, nanti ketika lesi ada kehilangan inisiatif dan perkembangan, terus ada kepribadian yang jelek, berbicara tak terkontrol, euforia atau kebahagiaan yang terus-menerus, terus ada perilaku, kontrol perilakunya itu jelek, kayak gitu. Nah, misal nanti ada soal, orang dengan kontrol perilaku jelek, terus habis itu bicara kotor, terus-menerus, dan lain sebagainya, biasanya nanti lesinya adalah di prefrontal cortex. Terus 4445. 4445 adalah area Broca. Area Broca adalah area bicara motorik. Itu. Makanya nanti ketika ada lesi namanya adalah apasia motorik. Apasia motorik tandanya adalah adanya apa ya istilahnya? Bicaranya itu nggak bisa baik gitulah istilahnya. Bicaranya itu nggak terkontrol dengan baik. Misal bicaranya patah-patah, terus nggak nyambung dan lain sebagainya, tapi dia masih bisa memahami apa yang kita katakan, kayak gitu. Nah, langsung aja ke contoh soal, misal loci frontalis, di frontalis. Misal pasien dengan kelemahan anggota badan, terus dia misal ada curiga ada trauma kan, biasanya nanti mungkin yang lesi adalah area Brodmann 4, kayak gitu. Misal pasien dengan gerakan-gerakan yang kasar kayak gitu. Biasanya nanti lesinya di area Brodmann 6. Terus pasien dengan deviasi konjugasi kayak gitu. Berarti nanti lesinya di area 8. Atau nanti pasien dengan contohnya tadi strabismus atau terjadi diplopia atau pandangan ganda, nanti bisa terjadi di lesi di area Brodmann 8 atau di jaras sarafnya kayak gitu. Saraf 3, 4, 6 kayak gitu. Terus prefrontal cortex tadi udah 9, 10, 11. Area Broca udah, lanjut. Oke, lanjut. Stop share. Lanjut ke yang selanjutnya. Mau nanya boleh nggak? Yo, Bedain kalau yang mata-mata itu kan berarti bisa oksipital atau enggak yang 8. Itu berarti bedanya ini gimana? Oksipital, kalau oksipital itu adalah sensoris mata. Jadi maksudnya sensoris mata adalah pandangan. Kalau yang oksipital itu lebih kayak pandangannya gelap atau buta, terus habis itu buta warna dan lain sebagainya. Intinya sensoris untuk pandangan. Tapi kalau yang 8 itu adalah optokinetik. Optokinetik itu opto itu mata, terus kinetik itu adalah menggerakkan. Jadi khususnya adalah untuk penggerakan bola mata. Jadi kalau lesi di 8 itu berarti pergerakan bola mata yang terganggu. Kalau di oksipital itu berarti nanti sensoris untuk visualnya yang terganggu, kayak gitu. Walaupun nanti gejalanya bisa sama-sama diplopia atau pandangan kabur dua-duanya. Tapi nanti kalau yang 8 itu nanti mungkin bisa tambahan dicek apakah bola matanya itu nanti terlihat juling atau bagaimana. Kalau terlihat juling dan nanti dia tidak bisa digeserkan atau diarahkan ke salah satu sisi, berarti nanti kemungkinannya adalah di lesi area Brodmann 8 atau di nervus 346-nya. Tapi kalau dia dipoplianya karena terus dipoplianya itu gerakan matanya bisa normal dan dia nggak ada kelihatan juling dan lain sebagainya, berarti nanti kita curiga adanya lesi di 17, 18, 19 atau di oksipitalnya. Gitu. Udah? Udah. Oke, thank you. Sip. Terus ini lanjut ke area parietal, occipital sama temporal. Parietal itu di situ tadi kalau diingat kan ada area somatosensorik ya, atau sensorik primer. Itu di area Brodmann 312, itu di gyrus postcentralis. Nah, dia mengenali sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri, dan raba tekan, kayak gitu. Terus kalau ada lesi berarti ada gangguan taktil, terus kesemutan atau parestesia, terus itu ada geli dan lain sebagainya. Terus kalau 43 ini adalah area gustatori atau area pengecapan, kayak gitu. Terus kalau ada lesi, makanya nanti ada ageusia atau tidak bisa otak itu tidak bisa mempersepsi rasa, kayak gitu. Hey, belum nyala share screen. Belum share screen, Bos. Oh. Oh ya wes. Sorry. Nah ini. Nah 312 tadi diingat-ingat ya tempatnya, sekalian ingat tempatnya. Itu di
pos sentralis, gyrus sentralis itu somatosensorik atau sensorik primer. Dia untuk mengenali sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri, dan raba tekan. Lesinya itu ada gangguan taktil atau terus habis itu bisa juga kesemutan atau parestesia, bisa juga terjadi geli, gitu. Terus 43 itu adalah area gustatori. Area gustatori itu tempatnya di mana? Kalau diingat-ingat, coba dilihat di raw lagi, itu kan ada 312. Bawahnya itu ada area 43, 43. Begitu. Itu area gustatoria. Itu untuk area pengecapan, lesinya adalah ageusia. Ageusia adalah otak ini tidak bisa mempersepsi adanya rasa yang dikecap. Terus habis itu ada 57. 57 itu adalah area asosiasi parietal. Area asosiasi parietal ini di sini dia untuk asosiasi dari sensoriknya. Misal taktil, visual, pengenalan badan dan benda sekitar atau pusat korelasi terhadap area sensoris kayak gitu. Jadi intinya kalau sensoris primernya itu nanti ditangkap di 312, terus habis itu untuk yang asosiasinya itu atau pemahamannya nanti ditangkap di 57 kayak gitu. Nah, makanya lesinya adalah astereognosis. Kemarin sempat tanyain ke dokter siapa kemarin yang itu? Ervina ya? Ya, dokter Ervina, itu ada namanya lesi astereognosis. Jadi lesi astereognosis itu tidak mampu mengidentifikasi benda kalau nggak ada input sensoris lainnya, kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya pada pemeriksaan ini. Kemarin kan ada pemeriksaan ini ya. Apasia taktil, apasia jari ya. Agnosia taktil, agnosia jari ya. Kayak gitu. Misal kita meletakkan sendok di tangan pasien. Sendok di tangan pasien. Pasien ini nggak bisa mengenali sendok ketika dia nggak sambil melihat sendok itu kayak gitu. Misal dia di tangan doang, itu dia nggak bisa mengenali. Itu namanya astereognosis. Tapi kalau astereognosis di sini keluhannya harus diffuse ya. Diffuse atau bilateral kayak gitu. Berarti kalau semisal di kanan nggak bisa dan di kiri nggak bisa, nanti namanya adalah astereognosis kayak gitu. Tapi kalau nanti dia cuma agnosia taktil atau agnosia jari, contohnya itu dia tidak bisa mengidentifikasi benda yang ada di jarinya atau yang diraba, itu namanya agnosia taktil, itu biasanya unilateral aja. Misal sisi kanannya nanti ada agnosia taktil, terus sisi kirinya nanti bisa normal kayak gitu. Tapi kalau astereognosis ada kelainan di parietal, berarti nanti diffuse atau dua-duanya atau bilateral kayak gitu. Terus setelah itu di area parietal juga ada area Wernicke. Itu bicara sensorik. Tadi diingat Wernicke adalah area 39, 40 dan 22 apa berapa ya tadi? Lupa. Nah itu untuk bicara sensorik. Jika ada lesi di Wernicke berarti nanti adalah keluhannya adalah apasia sensorik. Apasia sensorik berarti dia tidak bisa memahami kata-kata tetapi dalam bicara masih bisa normal kayak gitu. Terus parietal udah ya? Udah, parietal. Terus ada olfaktoria. Olfaktorinya ini di tengah sih. Nanti sistem limbik, dekat sistem limbik. Nggak usah dibahas hari. Terus oksipital. Oksipital itu nanti ada area visual primer atau visual sensoris. Dan ada area visual asosiasi atau visual sekunder atau visual psikis. Nah, nanti ada 17 dan 18, 19. Nah, kalau 17 itu nanti untuk area penglihatan primer. Itu nanti lesinya, sebenarnya lesinya nggak ini aja ya. Ya, bukan hemianopsia homonim kolateral aja, tapi nanti oh iya kalau area 17 nanti kolateral. Hemianopsia homonim kolateral kayak gitu. Nanti bisa dilihat lagi. Kalau ini nanti dihafalin setiap lesinya di mana aja sih. Kalau lesinya misal di traktusnya atau di nervusnya, nanti kelainannya apa dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kalau ini. Tapi kalau yang area 17 yang ada lesi berarti nanti hemianopsia homonim kolateral. Berarti kalau hemianopsia homonim kolateral berarti dia nggak bisa melihat yang lateral-lateral kan. Kedua lateralnya nggak bisa dilihat. Kayak gitu. Berarti pandangan yang medialnya dua-duanya tetap bisa, tapi yang lateralnya adalah buta. Ini kalau di buku apa sih neuro apa itu kayak mata kuda itu loh. Mata kuda yang tutupin kacamata kuda itu kan lateralnya nggak bisa melihat kan, cuma bisa melihat lurus saja itu. Ini itu gejala jika ada lesi di area 17 gitu. Terus ada area 18 19 ini tadi. Nah 18 19 itu untuk asosiasi visual terhadap pengalaman yang lalu dan persepsi visual kompleks. Kayak misal warna, gerak, arah objek serta pemahaman dari apa yang kita lihat. Itu pemahamannya itu di 18 19.
lesinya berarti nanti ada agnosia visual. Agnosia visual itu apa? Agnosia visual itu dia bisa melihat. 17-nya nggak keganggu kan? Karena persepsi melihat pertama, sensoris primer untuk melihat itu ada di 17, tapi 18-19-nya itu terganggu. Agnosia visual itu gejalanya adalah dia bisa melihat, tapi dia nggak bisa memahami apa yang dia lihat. Misal, dia melihat buku gitu kan, tapi dia nggak bisa memahami nih, ini buku, kayak gitu. Nah, itu yang terganggu adalah di area 18-19. Atau pada pasien-pasien dengan buta warna. Buta warna itu juga lesinya di 18-19, kayak gitu. Nah, tadi khas ya, kalau 17 itu cuma penangkapan aja, penangkapan. Kalau 18-19 untuk asosiasinya, gitu. Nah, ini temporal ini agak nggak jelas. Jadi yang perlu dipahami adalah 4142 ini aja, sama nanti temporal itu untuk mencatat gudang pengalaman, gitu. Nah, 4142 ini area pendengaran primer. Kalau nanti ada lesi, itu nanti bisa terjadi penurunan ketajaman pendengaran. Terus area 22, area auditus sekunder, itu untuk merupakan pusat asosiasi pendengaran atas pengalaman yang lalu dan interpretasi dan apresiasi suara. Makanya nanti kelainannya adalah apasia reseptif atau sensoris. Jadi sebenarnya untuk gejala apasia reseptif atau sensoris itu bisa lesi di area 22 aja atau di area auditus sekunder dan juga bisa lesi di area Wernicke. Jadi sama aja gejalanya. Gejalanya adalah nanti apasia reseptif atau apasia sensoris kayak gitu. Karena kan dua-dua ini kan juga bagian dari area Wernicke. Jadi area Wernicke itu kalau ditanyain area Wernicke itu area berapa, itu adalah area 39, 40 dan area 22. 39, 40 itu nanti berupa asosiasi parietal dan 22 itu nanti berupa area auditus secundus kayak gitu. Nanti gejalanya adalah sama apasia reseptif atau apasia sensoris. Terus kalau yang temporal posterior itu nanti pokoknya selain di sini nanti temporal itu berfungsi untuk mencatat dan gudang pengalaman. Kayak gitu sih. Nah, ini aku nggak begitu paham kiri dominan, agnosia verbal, kanan dominan, apa prospagnosia. Oke. Kalau prosopagnosia ini dia kelainan dalam mempersepsi wajah. Jadi nggak bisa mengenali orang. Contohnya pada kasus-kasus demensia itu kan nanti terjadi juga ini kan prospagnosia, kayak gitu. Nah, mungkin area Brodmann itu aja. Jadi area Brodmann itu kan tadi cuma kumpulan dari badan-badan sel kayak gitu. Jadi kan tetap nanti jaraknya itu nanti bisa naik atau ascendant, bisa turun atau descendant. Nah, kalau naik berarti sebagai akhir adalah di area Brodmann ini yang di korteks. Kalau dia descendant berarti itu sebagai awalnya, sebagai impuls sarafnya bermula di situ kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau diperjelas lagi, area Brodmann ini saling berhubungan sih. Saling berhubungan dalam kata lain, di situ kalau di otak itu kan kita nggak bisa bicara perbagian-perbagian ya. Tetap ada area yang menghubungkan. Namanya serabut proyeksi kalau di situ. Nanti serabut proyeksi. Jadi nanti misal 17 dihubungkan sama 18, 19 itu nanti namanya serabut proyeksi gitu. Tapi itu nice to know aja. Itu. Nah, itu untuk area Brodmann. Yoi. Tadi udah aku jelasin lesi ya? Udah ya? Udah. Contoh kasus sudah belum? Yang parietal occipital temporal. Udah ya? Belum. Oh, belum. Ya wis. Sik. Ya wis mulang aja, sik. Mana tadi? Share screen-ku belum ada? Belum. Belum. Oke. Nah, ini udah. Oh, udah di laptop gua, belum di kalian. Siap. Mana, Cuk? Enggak ada painnya. Oh, ini nih. Nah, ini. Nah, contohnya kalau lesi di 312, nanti pasiennya kayak gini. Pasien dengan tidak bisa merasakan adanya nyeri atau anestesia, nyeri itu apa? Analgesia, atau tidak bisa merasakan adanya sensoris, contohnya anestesia dan lain sebagainya. Terus habis itu pasien juga merasakan kesemutan, geli dan lain sebagainya, dan itu ya kayak gitulah, contohnya kayak gitu.
Nah, berarti nanti yang lesi adalah di 312 kayak gitu. Bisa lagi contohnya kayak kasus kemarin. Kalau soal kemarin kan pasien dengan kelemahan ya. Kalau ini misal pasien kan tadi kan udah belajar tentang homunculus juga. Homunculus tadi tentunya kayak yang aku bacain tadi LWT LBK tadi. Misal pasien nih keluhan. Pasien keluhan ada kelainan sensoris pada lidah, tangan, dan wajah. Berarti kan nanti kan itu kan ngarahnya ke devaskularisasi atau dia nggak mendapatkan vaskuler dari MCA kan. Nah, yang mana bisa menyebabkan lesi di area 312 itu. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Tapi ini khusus untuk sensoris ini ya, yang nyeri suhu, raba tekan gitu ya. Sensoris yang general. Bukan sensoris yang spesifik kayak merasakan rasa, terus pembauan dan lain sebagainya. Jadi 312 itu khususnya di situ gitu. Nanti kalau contohnya ada kasus-kasus pasien tidak bisa merasakan rasa, itu nanti bukan kelainan di 312, melainkan nanti kelainan di area 43 ini, area gustatoria, atau juga bisa adanya kelainan di nervusnya, nervus sensoris untuk pengecapan itu sendiri. Kalau lidah depan biasanya nervus 7, lidah belakang nervus 9 gitu. Nanti bisa dibaca sendiri. Terus contohnya kalau 43, pasien tidak bisa merasakan rasa, tidak bisa merasakan persepsi rasa. Itu nanti bisa kelainan di nervus 7 atau 9 atau 10, dan bisa juga ada lesi di parietalnya ini sendiri, kayak gitu. Terus misal pasien ada gejala asterognosis, atau agnosia taktil, atau agnosia jari, itu biasanya kelainannya di lobus parietal. Tinggal nanti dilihat diffuse atau enggak. Kalau diffuse berarti nanti kalau diffuse berarti nanti gejalanya adalah asterognosis dan itu berarti bilateral. Kalau non diffuse atau unilateral itu nanti berarti gejalanya agnosia taktil atau agnosia raba yang unilateral aja. Contoh ini tadi kalau yang hospital contohnya soalnya misal pasien dengan pandangan kedua pandangan lateral kabur dan hanya bisa memandang lurus saja kayak gitu. Nah, berarti kita curiga di sini ada lesi yang namanya hemianopsia homonim kolateral. Berarti lesinya di nervus 17. Terus pasien datang dengan misal contoh kasus lagi, pasien ingin mendaftar polisi tapi tidak boleh karena di situ ada kelainan buta warna. Itu. Maka berarti lesinya di mana? Lesinya di 18-19. Contohnya lagi agnosia visual itu pasien bisa melihat tetapi tidak bisa apa ya? Ya tidak bisa mempersepsi yang ada di penglihatannya itu. Makanya nanti bisa terjadi agnosia visual. Berarti lesinya 18-19. Gitu. Terus kalau penurunan tajam pendengaran itu nanti bisa penurunan yang semuanya pendengarannya menurun atau nanti bisa hilang seluruhnya kayak gitu. Itu nanti kemungkinan lesinya di 4142 atau bisa di perifer, di nervusnya atau di gendang telinganya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau yang kita bahas di Brodmann ya ini kayak gitu. Terus kalau dua-dua tadi contohnya udah aku sebutin, pasien bisa berbicara lancar, tapi pasien tidak bisa memahami pembicaraan orang lain. Berarti nanti kasusnya adalah apasia sensoris. Itu. Kalau prospagnosia, pasien tidak bisa mengenali tetangganya, pasien tidak bisa mengenali keluarganya sendiri, bahkan pasien tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Berarti nanti ada kelainan di lobus temporalisnya atau yang namanya adalah prospagnosia. Gitu. Udah, itu contoh kasus-kasusnya. Lanjut ke selanjutnya apa sih? Apa ini? Terus Nah, terakhir corticus spinalis. Di mana posisi matchpin gimana? Tidak siap. Nah ini 3 terakhir ini yang susah ini. Yang susah dan ya susah sih. Oh ini harus hafal, benar-benar hafal. Aku mau pakai PPT Dr. Nanang tahun lalu aja. Tahun lalu tuh ada overview anatomi guys. Tapi kita nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak tahu. Suruh belajar sendiri katanya. Iya. Tapi sama aja sih, overview-nya juga nggak maksudnya kalau nggak belajar sendiri nggak bisa gitu loh.
hanya overview tok. Nih. Saya aku share screen lagi. Jelas suara aku? Apa nih? Jelas kan ya? Jelas, jelas. Mantap, Ski. Ya, saya. Ora iso pindah Itu iki. BTS Arab sih kata gue. Gas. Amin lah, aminin. Amin. Amin. Doain aja, guys. Amin. Doain aja. Lanjut. Ini tadi udah dipelajari kan. Ini udah lobus aja ini yang perlu dipahami lobus sama kalian harus tahu ini mesencephalon pons medula oblongata. Cerebellum. Ya ini kasusnya kayak gini loh contohnya. Seorang laki-laki 50 tahun saat bangun tidur mendadak merasa lemah separuh badan sebelah kanan. Bisa berbicara tapi tidak mengerti perintah. Tidak pusing, terus habis itu tidak muntah dan tidak kejang. GCS 406, terus habis itu pupil isokor, parese nervus 7 dan 12 kanan, sensorik hemiparesis kanan. Nah, nanti contohnya soalnya kayak gini, guys. Struktur anatomi mana yang mengalami lesi atau gangguan? Kayak gitu. Kita bahas satu persatu aja ya. Ini laki-laki 50 tahun saat bangun tidur mendadak merasa lemah separuh badan sebelah kanan. Lemah berarti paresis apa paralisis? Paresis. Paresis. Kan? Paresis, lemah separuh badan sebelah kanan. Gitu. Nah, kalau khasnya kalau lemah badan sebelah kanan berarti nanti yang kena adalah gampangnya hemisfer yang kiri. Karena nanti kan menyilang kan. Itu nanti yang akan kita pelajari yaitu tractus corticospinalis yang akan menyilang gitu. Terus bisa bicara tapi tidak mengerti perintah. Ini contohnya ini berarti apa? Kasusnya apa ini? Bisa bicara tapi tidak mengikuti perintah. Yang lesi. Wernick. 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 Afasia sensoris. Ya, pasti sensoris kayak gitu. Nanti tidak bisa mengerti perintah itu nanti tidak bisa mengerti perintah itu nanti juga bisa masuk apraksia ya. Tapi kalau lebih spesifik nanti tidak bisa memahami pembicaraan itu nanti berarti apasia sensoris kayak gitu. Nah, berarti kalau lemah separuh badan sebelah kanan itu berarti yang kena adalah di hemisfer yang kiri pada bagian Motorik tuh. motoriknya ya. Oke. Berarti kalau yang apasia sensoris ini yang kedua bicara tapi tidak bisa mengerti perintah berarti yang kena Wernick. Wernick di lobus parietal atau temporal. Di tengah-tengahnya lah. Terus tidak pusing. Tidak pusing, tidak muntah dan tidak kejang. Ini biasanya untuk eksklusi aja. Biasanya kalau ada pusing, muntah yang menyemprot itu nanti biasanya ada peningkatan tekanan intrakranial kayak gitu. Dan tidak ada kejang. Tidak ada kejang ini bisa nanti mengeksklusi kasus-kasus kayak epilepsi dan lain sebagainya. Terus GCS ini GCS itu urutannya apa tuh? EMV apa FVM? FVM, oke. E4, V verbalnya 0, M di sini. Terus pupil isokor. Isokor sama anisokor tahu kan ya? Enggak. Jadi ini isokor itu kan pupil ya. Kan pupil. Kalau pupil itu kan istilahnya misal nih mata kita. Mata kita kalau ada kena senter, pupilnya membesar apa kecil? Miosis apa midriasis? Miosis kan? Miosis. Ya gitu, karena terlalu banyak cahaya yang ditangkap oleh mata, makanya mata kita adalah nanti refleksnya miosis. Jadi guys, sebenarnya refleks di mata kita itu ada yang namanya refleks akomodasi. Ya gitu. Jadi refleks akomodasi itu apa? Jadi misal nih, mata kita yang disentri dikasih disentri itu mata kanan, biasanya mata kiri itu ngikut kayak gitu. Itu namanya adalah refleks akomodasi kayak gitu. Nah, pada kasus-kasus yang misal kita cek mata kanan disentri harusnya kan dia mengecil kan. Tapi kok yang kiri nggak mengecil, itu namanya adalah pupil anisokor kayak gitu. Tapi kalau mata kanan disentri dan mata kiri ikut mengecil, itu namanya adalah pupil isokor kayak gitu. Jadi pembedaan antara isokor dan anisokor itu adalah lebar pupilnya, apakah sama atau tidak kayak gitu. Itu sih. Udah bisa?
Lanjut. Terus ada parese, nervus 7 dan 12. Parese yang dinamakan parese ini berarti kan kelemahan. Ini khusus motoris ya. Bukan sensoris loh. Oke. Nah, parese nervus 7 dan nervus 12 kanan. Nervus 7 itu nanti untuk fasial, fasialis. Nah, nervus kanan fasialis. Terus habis itu nanti 12 itu nanti untuk menggerakkan lidah, kayak gitu. Berarti kalau nanti ada parese nervus 7, gejalanya yang tadi kayak seperti Bell's palsy itu tadi. Itu. Karena kan parese nervus 7 kan berarti kan parese. Parese kan berarti nggak keseluruhan. Berarti kan kalau nggak keseluruhan, berarti dia otomatis biasanya letaknya adalah di perifer atau PNS atau di nervusnya, nervus 7-nya itu sendiri. Berarti di sini ada kelainan lesi nervus 7, gitu kan? Oke. Nah, itu biasanya nanti kalau di sini adalah parese nervus 7 kanan, itu nanti ini maksudnya parese nervus 7 kanan tuh. Oh ya, berarti nanti ada kelemahan muka atau otot myoaca di bagian kanan. Terus kalau 12 berarti nanti ada kelemahan apa istilahnya? Kelemahan lidah di bagian kanannya, kayak gitu. Biasanya nanti lidahnya akan mengarah ke yang sehat. Misal nanti parese nervus 12 kanan, berarti nanti lidahnya lebih mengarah ke kiri. Karena kan sebenarnya untuk saraf itu fungsi utamanya adalah untuk kontraksi kan. Kontraksi kan, untuk mengontraksikan otot yang diinervasinya. Karena yang kanan nanti ada lesi, sehingga nanti yang kanan nggak bisa kontraksi, makanya nanti kontraksinya lebih ngarah ke kiri. Makanya nanti lidahnya lebih ngarah ke arah yang sehat. Gitu. Paham kan? Sip. Iya. Terus ada sensorik hemiparestesis kanan. Sensorik hemiparestesis kanan berarti nanti hemiparestesis. Hemi itu sebagian atau sebagian, maksudnya sebagian atau kanan atau kiri ya. Terus habis itu parestesis. Parestesis adalah kesemutan. Nah, berarti di sini adalah ada sensorik hemiparestesis kanan. Berarti nanti kemungkinan yang lesi adalah kalau di cerebrumnya berarti cerebrum yang kiri atau kanan? Kiri. Kiri, gitu. Bisa ya? Nah, nanti soalnya ini guys. Nah, struktur yang mengalami lesi atau gangguan. Ini sebenarnya ini sih, nggak sampai kayak gini nanti. Nanti mungkin cuma sebagian aja, nggak sampai dikeluarin kayak gini. Terus, ini tadi yang kita pelajari, homunculus tadi. Udah aku kasih cara gampang ngapalinnya, LWT, LBK tadi. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Oh, apa ini? Oh, bukan ini. Ini review aja. Ini somatosensori. Somatosensori itu kebanyakan ke kontralateral kan. Terus kalau oral itu ke sisi yang sama. Kalau faring, laring, dan perineum itu bilateral. Itu. Tapi kebanyakan nanti sisi kontralateral. Nah, area tadi udah aku jelasin. Itu 312. Nanti nggak usah ngapalin ini guys. Nggak usah ngapalin apa sih dulu tuh? SBN 1, SBN 2 nggak usah. Penting minggu klinis. Ya penting sih, tapi nggak usah dihafalin namanya apa gitu. Yang penting tahu jarak-jaraknya, lewat mana. Secara gambar aja kayak gitu. Pemahaman gambar aja. Nah, terus vision penglihatan dia nanti 17 kan visual primer. Terus sekunderinya itu di 18-19. Terus auditory itu 4142, sekunderinya 22. Merasa tes itu 43. Terus kalau membau itu nanti di 28. Secondary olfactory itu nanti di dekat sistem limbik lah, nggak usah dipelajari. Terus kalau motorik itu nanti yang inisiasinya adalah dari 4 kan, area Goodman 4. Terus nanti lewat brainstem dan seterusnya medulla spinalis. Nah ini vaskularisasi otak tadi. Nah ini loh, ini yang aku ngapalin dari ini tadi. Lidah, LWT, L lengan, B badan, kerang, KI foot, kaki kan. Nah, kaki beserta leg, ya betul leg. Betis. Ya kaki lah tetap. Apa? Kaki. Betis itu. Betis itu apa?
Betis. Betis. Betis itu apa? Kruris. Oh, kruris ya, kruris. Oke. Betis nggak ngerti kruris. Yo, yaudah. Ini ngapalnya aku tadi dari sini. Tak buat rangkuman. Terus, masih ingat lagi kan? Ini tadi, ingat ya yang depan sini ya? Jangan kebalik. Ini kan temporalnya di sini. Ini occipital. Ini hijau, posterior. Biru itu adalah, apa lagi? Anterior. Merah itu adalah MCA. Itu. Ya ini kalau dari penampang ini apa sih? Koronal kayak gini. Tapi ya ini rangkumannya tadi, badan, kaki, sini. Oke, lanjut. Iki apa? Iki apa cah? Oh, sekilas aja lah ini. Tapi tadi udah aku jelasin sih. Kalau epidural tadi ciri-cirinya apa? Ada lucid interval ini loh, lucid interval. Terus kalau subdural cirinya apa? Terus kalau yang subarachnoid cirinya apa? Terus ada infark cerebri nanti terbagi menjadi dua, ada trombotik atau ada emboli. Ya nanti semuanya trombolik baik infark cerebri, trombotik atau embolik nanti bisa menyebabkan stroke berupa nanti stroke iskemik keduanya kayak gitu. Kalau stroke hemoragik berarti nanti lebih ke subarachnoid hemorrhage kayak gitu. Udah itu. Oke. Atau nanti bisa ini hipertensif extracerebral hemorrhage. Biasanya nanti ini nyebabin aneurisma dan nanti bisa perdarahan di otak kayak gitu. Nah ini stenosis paling banyak lokasinya di mana? Tapi nggak usah. Nah ini yang akan kita pelajari medulla spinalis. Ini kasus lagi lah. Lumpuh pada kedua tungkai sejak 1 bulan yang lalu. Makin lama makin berat. Kedua kaki juga terasa tebal dan sejak 1 minggu pasien tidak bisa BAK. Betul juga ada gangguan pada medulla spinalis. Dilakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kelumpuhannya dan menentukan tinggi lesi. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, disimpulkan pasien mengalami lesi medulla spinalis tinggi PDH 8 sampai karena tumor medulla spinalis. Gitu. Jadi nanti konsepnya pertanyaannya bisa kayak gini. Jadi kan kalau di medulla spinalis itu nanti kan dia sebagai tempat lewatnya itu aja kan, apa saraf-saraf kan. Baik nanti saraf otonom, saraf satunya saraf otonom apa? Apa tuh? Masuk non otonom. Apa satunya otonom? Somatik. Nah, somatik itu lewat situ kayak gitu. Nah, nanti kan campur nanti tinggal keluarnya dari segmen berapa kayak gitu. Konsepnya biasanya kalau medulla spinalis itu lesinya di atas, itu biasanya bawahnya itu juga terkena, guys. Jadi bawahnya itu juga rusak. Contohnya kayak gini, kan medulla spinalis itu bayangkan seperti tempat-tempat kabelnya kayak gitu. Kalau di atas sudah dikepotong, maka kabel yang selanjutnya itu nggak bakal bisa menerima impulsnya itu lagi gitu. Makanya kalau pada kasus-kasus kan kalian tahu paresis kan? Paresis itu kan ada kasus-kasus namanya hemiparesis, paraparesis, dan ada juga tetraparesis kayak gitu. Hemiparesis apa? Dia kelemahan di tengah kan, kanan atau kiri. Kalau hemiparesis berarti dia nyebutinnya kelemahannya itu kanan atau kiri itu baik nanti di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, biasanya kayak gitu. Kalau paraparesis, para itu kan dua ya istilahnya. Paraparesis itu kan dia kelumpuhannya di kaki kan. Kedua kaki lumpuh itu namanya paraparesis. Tapi nggak mungkin ini sih, nggak mungkin ada kalau trauma medulla spinalis ya. Kalau trauma medulla spinalis itu nggak mungkin kedua tangan tok yang lumpuh kayak gitu. Karena kan aku sebutin tadi kalau kabel atasnya itu udah kerusak, makanya kabel bawahnya juga ikut kayak gitu. Makanya nggak ada paraparesis di tangan tok kayak gitu. Kecuali nanti ada kelainan di cerebralnya, kayak yang kasus-kasus tadi, kayak MCA-nya itu nanti yang nggak mendapatkan vaskularisasi adalah pada bagian homunculus yang untuk tangan tok gitu bisa terjadi kelemahan pada tangan tok. Tapi kalau trauma medulla spinalis itu biasanya kalau yang atas terkena itu bawahnya tuh kena semua kayak gitu.
Makanya kalau paraparesis berarti kelumpuhan pada kedua kaki. Nggak ada tuh kalau trauma medula spinalis ada kelumpuhan kedua tangan tok, kakinya sehat, itu nggak ada biasanya. Kayak gitu. Tapi kalau kedua kaki lumpuh, tangannya pasti lumpuh. Tinggal gini kan. Kalau tangan kan mainnya itu dia dari cervical ya. Nervusnya segmen cervical. Kalau itu segmen lumbal. Jadi nanti misalkan ada di torakal. Torakal trauma nih. Jet. Trauma seluruh bagian medula spinalisnya. Jet. Kena semua kakinya doang kayak gitu. Tapi nanti mungkin kena cervical, jet. Kena cervical keseluruhan. Nanti kan tangan dan kakinya kena kayak gitu. Oh, jadi kayak dari konsepnya dari atas ke bawah gitu ya? Gitu. Jadi biasanya kalau atasnya kena, itu bawahnya kena juga kayak gitu. Tinggal stimulasinya di mana kayak gitu. Saya lanjut, set. Nih, segmen cervical. Yang penting dipahami ini aja. Di sini kan ada cervical enlargement. Sama ada lumbosacral enlargement. Jadi ini kenapa ada pembesaran di sini? Itu karena di sini tuh banyak nukleus yang untuk mempersarafi ekstremitas. Makanya di sini ada pembesaran enlargement ini loh. Itu. Ingat aja kalau berarti kalau cervical enlargement berarti kan pembesarannya kan di cervical kan, segmen cervical. Berarti kalau tangan itu nanti berarti berasal dari segmen cervical. Tinggal nanti otot apa dan lain sebagainya. Misal kalau otot musculus biceps brachii itu dari C6 kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi nggak usah dihafalin semuanya lah. Yang penting-penting aja. Kayak misal otot bicep, otot tricep, otot ya itu sih paling yang biasanya digunakan untuk penilaian refleks itu aja lah. Yang sering digunakan untuk pemeriksaan fisik biasanya yang keluar itu aja. Nanti kan klinisnya paling ini refleks bicep melemah, refleks bicep meningkat dan lain sebagainya. Refleks tricep melemah, refleks tricep meningkat kayak gitu. Kan biasanya kan ya nervus itu aja kayak gitu untuk penilaian kayak gitu. Itu sih. Terus kalau kaki itu dari lumbosakral enlargement. Karena kan pembesaran di lumbosakral kan, maka nanti kaki itu berasal dari segmen lumbosakral kayak gitu. Nah, ini struktur interna medula spinalis. Kalian harus tahu ini struktur interna medula spinalis. Jadi medula spinalis itu gambarnya seperti ini. Ada substansia griseanya dan ada substansia albanya. Jadi terus habis itu di sini ada radix-radixnya, radix. Bedain radix sama nervus ya. Kalau radix itu kan akar-akar kan, radix akar-akar. Dia yang keluar dari medula spinalisnya. Tapi kalau dia udah menyatu, radix itu menyatu, itu nanti namanya adalah nervus, kayak gitu. Bedain. Kalau nervus itu di sini, radix itu di sini. Nanti soalnya ada klinis itu membedain antara nyeri radikuler atau nyeri yang berkaitan dengan nervus. Jadi beda ya. Ada nyeri radikuler, ada nyeri yang berkaitan dengan nervus kayak gitu. Tinggal lesinya di mana. Kalau nanti lesinya di radixnya itu nanti adalah biasanya nyeri radikuler kayak gitu. Nanti gejalanya apa nanti kayaknya ada kuliahnya. Terus habis itu kalau nervus itu nanti pokoknya intinya beda lah untuk membedakan. Ini konsep banget sih. Ini radix. Belum ya? Apa? Bedanya belum. Belum. Ini ada nyeri apa sih namanya nyeri dermatom atau apa gitu. Lupa. Dermatom gitu. Lupa aku namanya kalau nyeri yang saraf tuh apa lupa aku. Kalau yang radix tuh nyeri radikuler. Mana-mana gitu nggak sih kayak revert pain gitu. Iya kayaknya. Lupa. Nanti wae. Nah, itu. Intinya beda antara nyeri radikuler sama nyeri saraf. Nah, terus ini medula spinalis. Ini ada substansia griseanya, substansia albanya. Nah, ingat kalau substansia grisea berarti kan kumpulan dari badan sel kan? Kalau substansia alba itu nanti adalah kumpulan dari akson-akson. Makanya akson kan diseliputi oleh selubung mielin kan, makanya dia warnanya putih. Substansia alba putih. Tapi kalau badan sel dia karena dia nggak diseliputi oleh selubung mielin, badan sel kan nggak diseliputi kan, makanya dia warnanya adalah hitam ini, substansia grisea. Nah ini nanti untuk membedakan. Kalau di sini berarti nanti terdapat neuron-neuron, tapi kalau di albanya ini nanti dia cuma sebagai tempat lewat aja, kayak gitu. Nah nanti harus dipahami tempatnya. Ini ada fissura mediana anterior atau ventral median fissure. Terus habis itu ini ada columna ventralis atau columna anterior.
Ada kolumna lateralis sama kolumna dorsalis. Ingat, ini harus dihafalin ya. Terus ada kanalis sentralis. Kanalis sentralis ini nanti untuk tempat LCS dulu. LCS kan sampai bawah kan. Tempat lewatnya LCS gitu. Gitu, dah. Terus habis itu ini, ingat aja ini satu dikit-dikit aja. Ini kolumna dorsalis. Kolumna dorsalis di sini, ini kan putih, berarti sebagai tempat lewat atau sebagai tempat lewat aksonnya kan. Itu sebagai tempat nanti lewatnya proprioseptif. Diingat-ingat, kolumna dorsalis bagian belakang sini. Sebagai tempat lewatnya proprioseptif gitu. Jadi kalau kemarin dijelasin sama Dr. Erwina kan, itu kan ada proprioseptif yang berperan juga buat keseimbangan nggak sih kemarin? Iya. Ya itu. Oke. Nanti jalasnya lewat sini, kayak gitu. Makanya nanti kalau ada lesi di sini di kolumna dorsalis itu namanya adalah lesinya Tabbetic syndrome. Tabbetic syndrome itu lesi di kolumna dorsalis aja. Jadi nanti kenanya di sini tok kedua bagian kanan dan kiri itu namanya Tabbetic syndrome. Makanya nanti input proprioseptifnya itu nggak bisa. Jadi nanti dia misal nih proprioseptif kan buat ngerasain misal kakinya di mana, kakinya lagi bergerak seperti apa, tangannya lagi bergerak seperti apa, kayak gitu. Itu tuh dia nggak bisa ngerasain kayak gitu. Gitu sih. Itu. Lanjut. Terus kalau anterior ini nanti untuk keluarnya serabut-serabut atau radix motoris. Kalau yang posterior itu nanti untuk yang sensoris. Sama seperti ngapalinnya gini aja sekalian. Tadi kan kalau gyrus presentralis di depan kan, di depan untuk motoris. Kalau postentralis itu kan dia di belakang kan, dia sebagai sensoris. Ini sama, kayak gitu aja biar gampang. Terus ada cornu intermedio lateralis itu nanti untuk sel-sel preganglioner, simpatis dan parasimpatis nanti di sini, tempatnya di sini. Terus habis itu nanti ada cornu posterior, itu tempat masuknya jaras sensorik. Ya ini. Ini cornu itu tanduk kan? Ini maksudnya cornu itu ini, tanduknya ini loh, tanduknya ini. Kalau ini radixnya, ini tanduknya, ini juga tanduknya itu di sini. Oke, lanjut. Nah, ini harus hafal, guys. Ini bedain. Kalau yang ungu ini adalah untuk ascendant dan descendant, fibers passing in both direction. Nah, ini berarti keduanya antara sensoris dan motoris. Tapi kalau yang merah ini adalah motoris karena descending pathway. Kalau yang biru ini adalah sensoris. Dia naik. Ini cuma bedain naik atau turun. Nah, ini harus dihafalin, guys. Tempatnya. Kayak gitu. Karena kan misal kita kayak gini. Misal orang ketabrak mobil. Dia ada trauma di medula spinalisnya. Kasus-kasus kan nggak mungkin ini nih. Bisa nanti, ini mana kursorku? Hah? Kursorku nggak ada? Enggak. Ini ada. Nah ini, misal nih, pasien-pasien ada trauma medula spinalis, ada benturan, ada tabrakan. Misal nih, kena medula spinalis bagian kiri. Itu pada kasus-kasus itu bisa nggak semuanya gini, nggak semua kiri kena kayak gini. Tapi bisa cuma sebagian kecil di sini toh. Separuh kecil segini toh. Ya misal segini toh. Berarti nanti yang kena apa? Yang kena adalah tractus spinocerebralis anterior maupun posterior. Berarti nanti kalau spinocerebralis dia nanti berfungsi sebagai keseimbangan, maka nanti keseimbangannya terganggu gitu. Misal nanti kena di bagian yang aku jelasin tadi, kena di bagian belakang toh, Tabbetic syndrome, maka nanti proprioseptifnya terganggu. Terus maka nanti misal kena ke sini, segini. Ini kan ada tractus corticospinalis lateral atau tractus piramidal, maka nanti motoriknya terganggu kayak gitu. Ini maksudnya bukan ini kanan dan kiri ya. Tapi ini sebenarnya Piramidal apa? corticospinal. Itu tadi corticospinal tuh jaras. Ya, motorik. Oh ini ya, tractus corticospinalis lateral. Ini nih. Ini maksudnya bukan ini kanan ini kiri ya. Tapi ini kedua sisi ada. Tapi ini cuma biar bedain, biar gampangannya istilahnya, biar terlihat gitu aja loh gambarnya merah dan biru. Tapi sebenarnya ini juga ada di sini, ini juga ada di sini, ini juga ada di sini.
Kayak gitu. Berarti yang tadi yang tractus corticospinalis itu motorik ya? Ya, nanti aku jelasin. Cek. Satu persatu ini. Udah ini kan? Ini perlu dipahami nih, perlu dihafal. Lewatnya di mana, kayak gitu. Ini jadi nanti misal kayak gini guys. Misal ada tractus corticospinalis nih, corticospinalis. Tractus itu biasanya penamaannya adalah asalnya, baru nanti tujuannya. Corticospinalis kan cortex, spinal, medula spinalis. Berarti kan dari cortex ke medula spinalis. Corticospinalis dimulai dari area Bradman 4. Di gyrus presentralis. Dimulai dari sana, terus nanti menyilang di decussatiopiramidum yang lateral. Tractus corticospinalis lateral nanti menyilang di decussatiopiramidum. Nah, nanti setelah menyilang kan masuk medula spinalis nih. Lah, lewatnya tuh di sini. Lewatnya tuh di sini. Baru nanti ketika akan keluar pada segmennya, baru nanti masuk ke substansia GC-nya, nanti berhubungan dengan nukleus di sini, baru nanti keluar. Kayak gitu. Sistemnya kayak gitu. Terus contoh nih, sensoris. Sensoris contohnya ada spinothalamicus lateral. Ini, satu spinothalamicus lateral. Spinothalamicus berarti dari medula spinalis ke thalamus, lateralis. Lateralis itu untuk nyeri suhu, kalau anterior itu untuk raba tekan. Apa? Lateral. Lateral itu untuk nyeri suhu, kalau anterior itu untuk raba tekan. Raba tekan. Nah, misal nih, kita misal ya, ini misal medula spinalis kanan kita. Depannya kan sini kan. Depannya sini, belakangnya sini. Misal nih aku. Jariku, apa ya? Misal di bagian ini aja, jari aja. Jariku tak tusuk jarum. Set. Berarti kan nanti kan ada rangsangan di tractus spinothalamicus, nyeri suhu berarti lateral kan? Dari lateral itu nanti bakal masuk ke sini, bakal masuk ke sensorisnya ini, ke cornu posteriornya ini. Masuk, terus habis itu nanti ketika masuk di sini kan ada nukleusnya. Ada nukleus di sini sebagai tempat relaynya. Terus habis itu dia nyambung berlanjut ke kalau tractus spinothalamicus lateral berarti nanti kan lewatnya mana sih? Sini ya. Sini. Sini kan. Nah, di sini nanti dia akan lurus ke atas gitu. Gitu. Kalau spinothalamicus lateral, sorry. Kalau spinothalamicus lateral juga nyilang sih. Hilang berarti nanti di tempat kayak gini ya di bagian sini. Nanti naik gitu. Gitu, oke? Udah oke? Nah, aku jelasin satu-satu. Ini ada teres descendant sama ada teres ascendant. Kalau teres descendant itu nanti ada tractus corticospinalis lateralis dan anterior. Aduh, dong, setrum. Dah. Tractus corticospinalis baik lateralis maupun anterior itu dimulai dari area Bradman 4 itu tadi dan menyilang di decussatiopiramidum. Sekarang aku jelasin ini tractus corticospinalis dulu. Mana pain? Udah ini aku nggak jadi keluar aja lah, nggak apa-apa lah. Sampai maghrib kok. Belum selesai nih. Terserah kamu mau. Ya, Kamu guys. ada acara. Kalau misalnya nggak bisa kan bisa disambung lagi. Mau olahraga doang sih. Nggak harus hari ini. Ke dokter gigi. Oh iya, jam berapa? 5:30. Ya udahlah nanti ya. Enggak, ini siapa yang keluar? Andri mana? Iya, Andre nggak ada dia. Udah ngelos. Nggak kuat dia. Nggak kuat dia. Masuk traktus up. Ini, tractus corticospinalis. Belum share. Saya bentar. Ini gambar sendiri nih. Buset. Buset. Gua ambil makan mie nih, mantep. Ambis banget dah. Ya kan emang suka saraf. Prof sarap ini. Jarang dia dibilang SPSK deh. SPSK. SPS apa? Nanti dia nyentrik sendiri. Yang lainnya kan kayak dongeng gitu. Apa? Kuliahnya cuy. Dosanya sama semua, cuy. Iya begitu semua. Sama semua anjir. Masalahnya bapak gue juga begitu bentuknya. Kulturnya gitu. Yo, ngene, wes. Ini.
kok cilik iki? Kok cilik? Kok bolpennya mau gede, iki cilik. Oh, kolornya gitu. Iki apa tuh iki? Itu buat warna, weh. Oh, nggak bisa? Nggak bisa? Oh, berarti pensil aja lah. Nah, ini bayangin, ini otak. Ini medula spinalis. Ya ini otak. Otak. Sini ada ininya lah. Alah. Kolornya masih putih tuh loh. Iya, saya kayak gini. Ini gini. Cat hitam. Hitamin dulu. Nah, ini Nah, belas kilo. Nah, ini aku ini ya. Set. Dah. Ini bayangin ini bayangin ini Andre ya. Oke. Terus Oke. ini cerebrumnya. Terus ini adalah brainstem-nya. Ini adalah perbatasan antara brainstem dan medula spinalis. Dah, bayangin aja dulu. Terus ini nih, aku mau bedain ini hemisfer kanan atau hemisfer kiri. Ini anggap aja menghadap ke kita ya. ya. Ini berarti kanan. Ini nih, ada traktus yang namanya adalah traktus kortikospinalis. Jadi traktus kortikospinalis itu nanti dimulai dari area Brodmann 4. Ingat, kalau kortikospinalis itu adalah nama lainnya adalah traktus piramidalis, itu nanti dimulai dari area Brodmann 4. Tapi kalau ekstrapiramidalis itu nanti dimulai dari area Brodmann 6. Oke? Sip. Nah, ini misal area Brodmann 4. Set, ini. Dia nanti akan dari kanan tuh, kalau dari kanan, dia nanti akan berangsur-angsur untuk menyilang, belum. Dia nanti akan turun nih. Turun, sampai nanti di dekusatio piramidum, dia nanti akan menyilang. Kayak gitu. Menyilang, terus habis itu nanti turun, baru nanti kalau sudah sesuai dengan segmennya, baru nanti dia keluar. Misal aku contoh ini. Misal di sini adalah traktus kortikospinalis untuk segmen lumbal 1 atau 3 atau berapa yang mempersarafi kaki. Nah, nanti ketika di sini menyilang dulu, baru nanti untuk saat segmennya itu nanti adalah baru nanti dia keluar lewat radix anterior tadi, terus habis itu nanti berubah menjadi nervus kayak gitu. Nah, jadi traktus kortikospinalis itu nanti akan dibagi menjadi 2. Ada traktus kortikospinalis lateralis dan traktus kortikospinalis anterior. Udah? Terus bedanya apa? Jadi nanti kita akan kalau traktus kortikospinalis atau traktus piramidalis itu kan ada 2 ya. Ada yang lateral sama yang anterior. Kalau yang lateral itu nanti itu 90%. Jadi 90% traktus piramidalis itu adalah traktus kortikospinalis lateral. Dan 10%-nya adalah traktus kortikospinalis anterior. Gitu. Jadi bedanya apa? Antara traktus kortikospinalis lateral dan traktus kortikospinalis anterior itu adalah kalau traktus kortikospinalis lateral dia menyilang di dekusatio piramidum di perbatasan antara medula spinalis dan brainstem. Tapi kalau traktus kortikospinalis anterior dia nggak menyilang saat di dekusatio piramidum. Jadi dia turun aja. Kalau dari kanan dia ke kanan, terus turun. Baru nanti dia menyilang sesuai dengan segmennya. Oke? Lihat sini. Bisa L3 ya. L3 di sini. Maksudnya Dia sesuai nanti, segmennya apa ya? Hah? Maksudnya sesuai segmennya itu apa ya? Tempat keluarnya ya. Ya keduanya keluar sesuai dengan segmennya. Tapi bedanya tadi kalau traktus kortikospinalis lateralis, dia menyilang dulu ke kontralateral di dekusatio piramidum. Dan nanti di sisi sesuai dengan segmennya keluar. Tapi kalau kortikospinalis anterior, dia nanti di dekusatio piramidum enggak menyilang. Segmen tapi tuh nanti, kayak lumbal berapa gitu-gitu ya? Tapi nanti baru di segmennya itu baru nanti menyilang dan keluar. Kayak gitu. Dah. Ini sekalian pemahaman dasar aja. Jadi ini kenapa kok kayak gini guys? Jadi kalau kalian lihat orang lumpuh, biasanya itu kan nggak lumpuh total kan?
masih lumpuh kaki. Itu kadang-kadang masih dikit-dikit ada gerakan kan, ya nggak? Maksudnya nggak total benar-benar kaku klonus gitu loh, Ya. Ya. ya kan? Itu karena ada yang namanya tractus corticospinalis anterior ini tadi, yang jumlahnya adalah sekitar 90%. Contohnya pada kasus-kasus klinis kayak gini. Misal nih, orang dengan trauma di segmen torakal, tapi pada bagian setengahnya aja, setengah medula spinalis. Lihat sini kan, setengah medula spinalis kiri, tapi yang kanan nggak terkena. Ini nanti suruh ngapalin juga. Jadi kalau dia unilateral medula spinalis itu kena semua, misalnya ini medula spinalis ini ya, kayak gini. Terus unilateralnya ini misal kirinya kena semua, itu namanya hemisection. Hemi kan separuh kan, hemisection. Namanya hemisection atau namanya adalah Brown Squat Syndrome. BROWN Squat SEQUARD syndrome. Itu. Ya itu tadi misal traumanya terus habis itu menyebabkan lesnya di sini gitu. Hemi apa, Mu? Hah? Hemi apa? Hemisection. Oke. SECTION. Ya, SP. Nah ini, misal lesnya di sini, lihat. Ini kita bahas cuma corticospinalis saja. Ini kan dia kan misal nih, berarti kan sini ke bawah. Sini kan lumpuh kan? Ya nggak? Ya. Karena kabelnya sini udah kepotong, lihat. Makanya dia udah nggak bisa mengantarkan limbus sarafnya. Sini lumpuh. Maka nanti yang corticospinalis lateral, nanti yang kiri juga lumpuh. Lumpuh kan? Lumpuh. Tapi di sini kan masih ada nih yang belum menyilang. Ya enggak, ini kan belum menyilang kan? Baru Iya, menyilang iya. di segmennya aja. Di segmen apa? Iya, iya. Nah, di sini kan dia baru menyilang di sini. Makanya ini masih ada sisa 10% yang menyebabkan biasanya kalau orang lumpuh itu nggak lumpuh total. Kayak gitu. Oke, sini paham? Paham. Tadi Oke. yang 10% yang mana, anterior apa lateral? Anterior. Anterior. Oke. Itu di match ini sama mu tempat lewatnya mu? Hah? Tempat lewat yang anterior sama lateral sama? Sama. Gitu. Udah, bisa kan ya? Itu cuma satu kasus saja gitu. Misal nanti ada dia ada kena hemisection atau Brown Squat syndrome pada segmen torakal 10. Berarti nanti torakal 10 ke bawah itu adalah nanti lesi. Nah, nanti biasanya pasien keluhan kalau ada Brown Squat syndrome kiri, berarti nanti pasien merasakan adanya kehilangan fungsi kaki dan bagian-bagian perut bagian ke bawah kayak gitu. Kan T10 kan sepusar kan. Berarti bagian bawah kirinya itu lumpuh semua kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Dan lanjut. Ini adalah tractus corticospinalis. Baru satu. Lanjut ke ya ini. Ini ada vestibulus spinalis. Lanjut ya. Ini jelas-jelas ada tractus corticospinalis lateralis dan anterior. Tempatnya beda, guys. Tempatnya di sini. Ini yang lateral. Ini yang anterior ada di sini. Ini. Nanti ada gabungan pasien ada klinis pasien lesi di kolumna dorsalis sama corticospinalis lateral aja gitu ada. Nanti ciri-cirinya nanti apa kayak gitu. Nah, terus ini ada tractus vestibulospinalis. Vestibulo berarti kan dia berfungsi untuk keseimbangan. Keseimbangan berarti kan dari cerebellum ya. Cerebellum ke medula spinalis. Tapi ini nggak begitu ini sih. Nggak begitu apa ya. Nggak begitu apa ya. Nggak begitu dipelajarin banget lah. Vestibulospinalis, spinalis itu biasanya ini. Unilateral. Ipsilateral. Kok unilateral? Ipsilateral. Kalau dari kanan ya kanan, kiri ya kiri. Dia nggak silang-silangan. Gitu. Mau nanya. Apa?
Kalau orang lumpuh berarti, kalau misalkan nih orang lumpuh kaki bagian kanan, kaki kanan, berarti dia kemungkinan lesinya ada di mana? Bisa. Kanan aja apa? Kanan aja, misalkan kanan doang gitu. Oke. Orang stroke kan biasanya kakinya doang yang sebagian gitu. Itu gimana? Oke. Nah, gini. Oh, beda lagi. Kalau stroke itu emang stroke medula spinalis emang ada ya? Aku belum tahu sih kalau itu. Kalau stroke itu di cerebrum nggak sih? Setahuku. Oh, berarti beda ya, beda sumber lesinya. Beda. Oh. Jadi gini, aku balik ke pen lagi lah. Mana ya? Misal ini yang ada gambarnya aja ya. Yang ada gambarnya, udah share belum sih? Belum. Siapa yang keluar lagi? Siapa yang sudah out lagi nih? Sabil. Sudah keluar, Bung. Sudah tidak kuat, Bung. Tersisa 8. Tersisa 8. Ini. Misal ya, aku ambil contoh lumpuh kiri aja lah, yang ada gambarnya. Oke, misal pasien ada lumpuh kiri. Nggak kelihatan mau. Oh, belum kelihatan. Oh, jadi dosen tuh kayak gitu, guys. Ternyata kadang-kadang belum keluar gitu. Udah cocok. Yo, ini. Misalnya lumpuh kaki kiri tok. Berarti bisa kelumannya di sini. Segmen, berarti kan kalau kaki kan lumbal kan. Berarti lumbal di atasnya tok bisa menyebabkan lumpuh kaki kiri. Gitu. Terus Traktus mana? Kortikospinal tadi. Kortikospinal yang kena. Contohnya pada kasus-kasus ini, misal lesi pada tractus kortikospinalisnya pada segmen ya di atas lumbal tadi, misal T1, T2, T3, T4 gitu juga bisa menyebabkan lumpuh kaki kiri aja. Kortikospinal bukannya nyeri suhu gitu-gitu ya? Itu spinotalamik. Itu spinotalamik ya, salah gue. Spinotalamik tract sama kortikospinalis beda. Beda lah. Kan aku tadi udah jelasin. Motorik ini. Pokoknya kalau traktus tuh biasanya dari tempat asal ke tempat tujuan. Kortikospinal kan berarti kan kortik ke medula spinalis. Spinotalamik berarti medula spinalis ke talamus. Gitu. Oh, berarti dia naik, yang kortikospinal turun gitu ya? Oh iya. Apa namanya, aku bingung deh kenapa bisa kalau misalnya yang tadi kamu jelasin itu yang kalau orang lumpuh, dia yang anterior nggak kena gitu. Bukannya mereka satu tempat ya? Mana? Maksudnya jadi kalau misalnya rusak di VTH berapa gitu, terus kan dia jadi lumpuh kan, tapi kan yang kena kan sebagian besar yang kortikospinalis yang lateral. Nah, berarti dia masih sisa tuh kemampuannya yang 10% itu. Nah, itu emang tempatnya yang anterior sama yang lateral nggak sama atau gimana? Kan tadi kan aku bilangnya lumpuhnya sebagian kan? Sebagian, setengah bagian. Nah, ini kan otomatis kabelnya terputus di sini, yang tractus kortikospinalis lateral. Tapi yang anterior itu masih bisa jalan ke bawah, dan dia baru menyilang di sini. Oh, jadi mereka kayak nggak satu tempat gitu ya? Jadi yang kena itu yang lateral doang gitu. Jadi yang anterior nggak apa-apa. Oh, oke. Kan tadi kan aku bilang yang anterior kan belum menyilang dan baru menyilang pada segmen tertentunya, pada segmennya. Oh ya, oke. Ngerti. Berarti kalau kayak gitu yang anterior yang tangan satunya lagi kena dong? Kena. Kalau kena. Ya jadi. Tapi kan dia kan cuma 10% doang ya. Bahkan ada sumber yang bilang 5%. Jadi kadang-kadang nggak bermanifestasi apa-apa, kayak gitu. Oh, oke. Oh, itu yang spinotalamik bukan? Kortikospinal. Feren mudu dulu, Feren. Bentar. Jadi gini, kan ada kortikospinal. Kortikospinal itu ada yang lateral sama anterior juga. Iya. Spinotalamik ada juga. Itu lateral. Yang dijelasin tadi yang kortikospinal. Ya, ini belum masuk ke belum masuk yang ascendon. Kalau yang nyeri suhu gitu-gitu dia jatuhnya spinotalamik. Iya. Kalau kortikospinal ada juga kan anterior lateralnya.
Ya, tapi dia buat motorik semua, motorik. Jadi yang anterior berarti yang tangan. Apa sih? Yang tangan. Apa sih? Enggak, anterior itu yang nyebrang pada segmennya. Kalau yang lateral itu yang nyebrang di Decussatio pyramidum. Oh, jadi ternyata gue kebalik soalnya. Oke, bro. Oke. Ini. Ya, misal ada kasus-kasus pasien dengan kelemahan kaki kiri aja. Misal pasien dengan kelemahan misal pasien dengan kelemahan atau tidak bisa gerak di kaki kiri. Kita bisa curiga dua. Ada trauma nggak di medula spinalisnya? Terutama kalau medula spinalis berarti di bagian kiri atasnya segmennya itu sendiri. Misal kalau kaki kiri kan lumbal kan, berarti mungkin bisa di lumbal 1 atau torakalnya. Atau curiga yang kedua adalah pasien dengan kondisi stroke. Kayak gitu. Stroke, kalau kaki, kita lihat homunculusnya. Homunculusnya kalau kaki kan divaskularisasi oleh ACA kan. Berarti kalau stroke, berarti nanti bisa gara-gara stroke ischemic pada ACA. Atau stroke hemoragik pada ACA. Kayak gitu. Ya. Tapi Gitu. satu ini dong, hemisfer dong ya, kalau Satu stroke itu. hemisfer, kayak gitu. Oke. Jadi curiganya bisa dua itu. Tapi biasanya Berarti kalau kaki kiri yang bermasalah kanan gitu. Apanya? Ya, Maksudnya otaknya yang bermasalah gitu. Gimana ya? Bukan otaknya yang bermasalah. Kalau kalau gampangannya gitu. Kalau gampangannya gitu kan penyebabnya bisa dua. Kalau misal lumpuh kaki kanan, kan bisa kena medula spinalisnya atau bisa dia stroke di ACA-nya. Berarti kalau yang dari medula spinalis tadi yang motoriknya, ya kan? Semuanya motorik ini. Iya, maksud aku. Yang kena motoriknya kan, yang kortikospinal itu. Ya. Tapi kalau di otak, biasanya yang kena area Brodmann 4-nya itu sendiri, karena dia kalau pada stroke ischemic, dia nggak ACA, kan kalau tadi kan LBT, LWT, LBK. BK badan dan kaki itu kan biasanya kan ACA kan. Berarti dia ada stroke ischemic ACA. Atau stroke hemoragik ACA. Itu. Oke. Nah, itu. Jadi curiganya bisa dua, guys. Jadi yang perlu dihafalin tuh ini aja. Jaraknya ini aja. Jangan istilahnya kalau kiri mesti kanan kayak gitu. Kan yang penting ini aja, paham konsepnya. Kayak gitu. Gitu sih. Soalnya biasanya soal-soalnya itu integrasi dari konsepnya ini aja sih. Gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut ke mana sih? Ini. Oke ini. Oke, ini ada tractus vestibulus spinalis tadi udah, tractus rubro. Rubro itu dari nukleus ruber. Nukleus ruber itu di mesencephalon. Tapi aku lupa ini buat apa. Terus ada reticulus finalis. Lupa juga. Tapi ini nggak begitu penting sih. Yang penting, yang penting banget dipahami dan kasusnya banyak itu yang berkaitan sama tractus corticospinalis tadi, lateral anterior. Nanti ya tadi contohnya ada stroke atau trauma medula spinalis biasanya itu. Ini ada jeras ascendent. Jadi tadi kan aku jelasin kolumna dorsalis. Kolumna dorsalis itu terdiri dari dua. Fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Oke. Fasciculus gracilis itu adalah untuk ekstremitas inferior. Kalau fasciculus cuneatus itu untuk ekstremitas superior. Aku kalau dulu ngapalinnya CSGI. C cuneatus superior, G gracilis inferior. Ya gitu. Jadi kalau fasciculus cuneatus itu adanya dimulai dari segmen torakal berapa sampai naik tok. Jadi lumbal gitu nggak ada fasciculus cuneatusnya. Karena dia kan cuma untuk mengantarkan
ekstremitas superior dan ekstremitas superior kan kalau cuneatus. Tapi kalau fasciculus gracilis itu dari medulla spinalis ke bawah itu udah ada. Kayak gitu. Bedanya yang mana? Fasciculus gracilis itu yang medial ini. Kalau fasciculus cuneatus yang lateral. Ini. Lewatnya nanti di sini. Ingat tadi CSGI, fasciculus gracilis itu untuk yang inferior, cuneatus itu yang superior. Oke. Terus masuk ke spinothalamicus. Ada spinothalamicus anterior sama lateral. Tadi kalau columna dorsalis yang terdiri dari dua, fasciculus gracilis sama cuneatus itu ini ya. Dia untuk proprioceptif. Oke. Terus kalau yang spinothalamicus anterior sama lateral itu untuk sensorik general. Sensorik general itu apa aja? Kalau yang tractus spinothalamicus lateralis itu untuk nyeri suhu. Kalau yang spinothalamicus anterior itu untuk raba tekan. Oke. Terus spinoreticularis. Itu spinoreticularis berarti spino seri medullospinalis ke retikular aras. Terus habis itu ada tractus spinotectalis. Spinotectalis itu nanti ke tectum mesencepali. Tectum mesencepali itu di bagian mesencephalon. Sama ada spinovestibularis. Spinovestibularis itu untuk keseimbangan dari spinal menjadi ke vestibular kayak gitu. Nah, nanti ada spinocerebellaris. Spinocerebellaris itu nanti juga untuk keseimbangan. Terus habis itu proprioceptif yang tanpa melihat. Ya itulah istilahnya kayak gitu. Tapi yang penting itu tadi aja. Yang fasciculus gracilis cuneatus itu untuk proprioceptif. Tractus spinothalamicus anterior itu untuk raba tekan. Spinothalamicus lateral untuk nyeri suhu. Oke, letaknya di sini. Yang mana sih? Ini spinothalamicus lateral di sini, anteriornya di mana? Lupa aku sini, sekitar sini. Oh, di sini nggak ada mana. Oke, ini gini guys. Jadi kalau fasciculus gracilis et cuneatus itu dia unilateral. Columna dorsalis atau fasciculus gracilis et cuneatus itu unilateral. Terus kalau tractus spinothalamicus anterior et lateral itu adalah kontralateral, nanti menyilang. Menyilangnya itu nanti gini. Jadi dia masuk. Ini misal ada rangsangan tadi suhu, nyeri suhu berarti tractus spinothalamicus lateral kan. Nyeri suhu, misal kita kena panas nih, panas. Tangan kita panas, kena api. Zat dia masuk, masuk lewat sini melalui radix sensoris, masuk ke cornu posterior. Setelah bertemu di nukleusnya, terus habis itu naik lewat sini. Naiknya lewat kontralateralnya. Jadi menyilang dulu di sini, terus ke sini. Ini yang di sini ya masnya. Ini yang di sini. Oke? Itu baru itu naik. Maka nanti dia sistemnya juga kontralateral. Ingat tadi kalau fasciculus gracilis cuneatus itu unilateral, kalau tractus spinothalamicus anterior et lateral itu kontralateral. Oke. Nah ini tadi. Ini adalah pain and temperatur nyeri suhu. Ini adalah tractus corticospinalis. Mana tulisannya? Lateral, spinothalamic lateral. Kalau raba tekan itu spinothalamic anterior. Terus kalau diskriminatif ini sama vibratory sama ini nanti masuknya adalah columna dorsalis dan fasciculus gracilis. Terus habis itu kalau tidak sadar itu nanti maksudnya adalah spinocerebellaris anterior et posterior. Gitu. Ini dihafalin aja fungsi-fungsinya. Oke, udah. Ini nggak penting sih. Nah, ini tadi. Yang menyilangnya itu tadi. Sidecosatio pyramidum. Ini yang lateral aja ya. Tractus corticospinalis lateral. Bedain. Yang descendant. Nah, descendant. Bedain sama
spinotalamik. Ya, ini Kalau apa yang lagi? ascending ada yang hilang di pusat ya. Ngilangnya di ini tadi. Misal ya ini tractus corticospinalis, tractus spinothalamicus lateral. Dia akan ascendant. Ngilangnya itu di segmennya. Oke. Sebenarnya nggak segmennya sih. Naik dikit, habis itu segmen di atasnya satu atau dua. Satu atau dua di Oke. atasnya. Oke, udah. Iya. Itu yang tadi yang kortikospinal itu, yang lateral anterior itu presentasi klinisnya beda nggak sih kalau misalkan lesi gitu? Maksudnya? Kayak kena di lateral anterior itu beda nggak? Kalau misalkan tadi kan yang spinothalamik lateralnya nyeri. Oh, ini. Ya bedanya cuma persentasenya aja. Kalau yang kena anterior tok berarti kan cuma 10%. Ya gitu aja. Gitu. Cuma persentasenya aja. Tapi biasanya kalau terkena anterior tok nggak ada sih sebenarnya, kalau aku belum pernah jumpai kasus kayak gitu sih. Biasanya kalau yang kena kan lateral, karena yang terlihat kan juga lateral kan, yang lateral karena dia memegang 90% dari kontrol motorik kan. Jadi kelihatan banget manifestasi klinisnya. Doang ya, atau kayak seberapa beratnya aja gitu. Ya ini tadi dihafalin ya. Nah ini tadi yang aku jelasin, misal tumor di hipofisis nekan ini, itu gitu. Nah ini guys, ini tadi lumbal ini segmennya beserta nervus-nervusnya. Ini radixnya, plexus. Plexus itu gabungan dari nervus ya. Ini radix, bedain radix sama nervus. Oke. Ini. Seorang pasien perempuan umur 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada pergelangan tangan, rasa kesemutan pada 3,5 jari, hanya setengah, dan didapatkan atrofi otot tenar. Dokter menentukan pemeriksaan sensorik ekstroseptik untuk membuktikan rasa kesemutan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Tinel dan Valen dan didapatkan hasil positif. Dokter mendiagnosis adanya carpal tunnel syndrome. Oke. Tak bahas. Seorang pasien perempuan umur 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada pergelangan tangan. Nyeri pergelangan tangan berarti adanya nyeri pergelangan tangan. Oke. Rasa kesemutan, parestesia pada 3,5 jari. 3,5 jari berarti jari 1, 2, 3, 4. 1 itu jempol, 2, 3, 4. Berarti kan jempol, telunjuk, tengah, dan setengah dari jari manis. Didapatkan atrofi otot-otot tenar. Otot tenar. Tenar tau nggak tenar? Enggak. Kalian lihat, kalian coba ini. Pegangin tangan kalian. Jari-jari kalian. Udah. Terus? Ya. Terus jempol, ada lihat jempol? Ya. Lurus sama jempol itu kan ada daerah yang melendung tuh kan? Oh, Ya. kayak garis gitu, yang kayak garis. Bukan garis. Daerah melendung kayak otot itu loh. Yang mana sih? Di telapak tangan. Spinasi apa Di spinasi? telapak tangan. Iya. Di antara Ini loh, ini jempol sama jempol. telunjuk bukan? Ini jempol. Ini loh, tenar tuh ini. Oh, Ini hipotenar. Spinasi, Ini spinasi. hipotenar. oke. Oke. Tenar, hipotenar. Oke. Mana sih ini matiin kamera? Udah kayak dokter syaraf beneran. Gaptek. Tinggal ngajar aja sih kata gue. Gas. Yuk, dokter melakukan pemeriksaan sensorik ekstroseptik. Ekstroseptik. Bedain ekstroseptik. Ekstroseptik itu kan berarti yang dari luar kan? Tahu kan ekstroseptik, entroseptik? Apa itu? Anda itu. Ektronya kayak apa ya? Dari luar gitulah ektro. Kalau entro misal impuls entroseptik itu misal kalian makan nih di lambung kalian ada apa ya? Di lambung kalian kerasa ada makanan, itu ada impuls entroseptif naik ke atas ke otak gitu loh. Itu.
Iya. Ya gitu. Paham kan? Terus kalau ada nociceptive, nociceptive itu berhubungan sama nyeri. Gitu. Nyari. Nah, dokter melakukan pemeriksaan sensorik interoceptif untuk membuktikan rasa kesemutan. Selanjutnya adalah pemeriksaan yang dilakukan adalah Tinel and Valen. Tinel Valen masih ingat kan? Valentine apa sih? Aku tanya jangan kalian tes. Iya, aku nggak Tinel tahu. apa dah Tinel? Tangan-tangan gitu. Gini nggak sih? Gini nggak sih? Itu Ya, bukan iya, prayer, iya. itu bukan prayer Oh, ya? Tinel itu, oke. Di browsing saya Itu yang Valen yang Tino nggak tahu Tino. ini share screen-ku kelihatan nggak? Kelihatannya yang PPT. Oh, Soalnya ada. setauku yang kebalikannya Valen prayer test. Tinel test. What is a positive Valen test? Tinel test sih medun. Udah ding. Valen itu Valen. Tinel test. Tanda Tinel. Valen test itu yang turun apa naik? Turun. Turun. Sebentar. Udahlah nanti weh. Bosen. Iya. Tinel test. Wah, lemot banget dataku. Bentar. Santai. Alah, ini cuma buat deteksi. Kayaknya sama deh, hampir sama deh. Intinya itu buat mendeteksi carpal tunnel syndrome. Mana toh? Udah kelihatan? Kelihatannya PPT. PPT. Iya PPT, emang PPT. Iya, Oh, kelihatan. udah. Kelihatan Terus, dari tadi. Jadi kan ini kan dokter mendiagnosis adanya carpal tunnel syndrome. Kalau carpal tunnel syndrome berarti kan yang tertekan nervus Itu. Nah, gimana ya? medianus. Medianus. Oh, iya. Medianus. Medianus itu apa? Ya, Bos. Ini aku jelasin lah. Jadi aku agak ingat. Medianus. Ini nyeri, iki radialis, ulnaris, radialis, ulnaris. Radialis, ulnaris. Oh, kalian ini aja lah. Kok aku kemarin ingat sekarang lupa. Ya bentar. Ini sering keluar ini. Kalau carpal tunnel syndrome intinya yang kena adalah nervus ulnarisnya. Saya tambahin Google inervasi. Aku juga lupa ya. Inervasi sensoris tangan. Ulnaris tadi. Medianus nggak sih? Tadi katanya ulnaris. Oh, medianus. Medianus ya. Kemarin aku ada cara ngapalin gampang loh, lali. My heart will go on. Lupa nanti weh. Intinya kalian pahami ini sih. Persarafan 3 itu. Medianus, ulnaris sama radialis. Bentar, tak nulis ya. Aku tulis ya. Karena aku lali. Tinel. Medianus terus apa tadi? Medianus ulnaris. Radialis, medianus, ulnaris. 3 itu. Dan itu jangan cuma ngapalin motoriknya aja, tapi motorik sensorik. Beda soalnya. Nanti dihafalin bagiannya yang mana. Misal 3,5 jari itu
apa, dinervasi apa, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dicari sendiri weh. Hafalin tuh, sering keluar itu. Berarti kan kalau kayak gini kan, ini curiga kalau ada Tino atau Valen tes positif, berarti itu curiga nanti yang kena adalah nervus medianus atau carpal tunnel syndrome. Gitu. Nah, lupa aku yang sensoris. Ini, oh ini. Oh iki lah. Iki lor. Ini nih. Udah kelihatan belum sih? Search view. Itu yang Udah. kemarin itu apa ya, lupa. Pop ya apa? Pop. Oh, medianus. Pop medianus. Ulnaris, radial. Oke. Gini ngapalinnya? Ini motoris dulu ya. Ini tangan. Kita bedain bagian ventral sama bagian dorsal. Dah. Jadi kalau gampangnya kayak gini. Buat motorisnya itu 3,5 sini, 3,5 ventral itu adalah nervus medianus sini. Oke. Terus kalau 1,5-nya sini itu adalah nervus ulnaris. Terus kalau belakang sini dorsal itu adalah nervus radialis. Gitu aja. Itu yang motorik. Wes. Udah, terus Yang dorsal gimana, Mu? yang dorsal itu kok malah tak pateni suara. Yang dorsal itu radialis. Nanti dilihat sendiri weh. Coba nanti tak ileng-ileng. Lupa aku ya. Oh, udah selesai. Oh, belum. Ini lanjut. Seorang anak umur 6 bulan dibawa periksa ibunya karena ukuran kepala lebih besar dari anak sesuainya. Akan pemeriksaan dilaksanakan karena curiga hidrosipalus. Hidrosipalus nanti bisa karena sumbatan, karena misal tumor di sini, tumor di aliran-alirannya ini, tumor di medula spinalis di sini menyebabkan sumbatan. Bisa nanti penghasilannya di sini berlebihan karena tumor juga bisa. Dah, itu. Nanti gejala klinisnya ada ini. Terapinya adalah pepesan, ventriculoperitoneal-san. Karena kenapa kok nggak di ini aja? Kenapa kok nggak dioperasi? Kenapa kok nggak dibuka aja terus dikeluarin kayak kalau kita di apa ya? Blok kemarin kan bisa di ini kan? Trofosintesis. Chest tube Itu atau apa? WSD. gitu. Kenapa kok nggak dikeluarin aja sih di sini? Di apa? Dikeluarin langsung aja keluar, kayak gitu. Nah, jadi kenapa kok nggak dikeluarin aja keluar? Jadi di sini tuh rawan infeksi, apalagi kan di otak kalau infeksi bahaya banget kan. Nah, makanya dilakukan VP-shan dari ventricle di atas ke peritoneal sendiri kayak gitu. Nah, itu untuk menghindari infeksi salah satunya. Terus habis itu juga karena apa ya istilahnya, kalau ini nih hidrosipalus kayak gini nih, itu biasanya tuh ventricle kan ini nih apa namanya, cairannya itu diproduksi terus dan cairannya itu nggak sebanyak produksinya itu nggak banyak banget, makanya cukup dilakukan VP-shan aja udah cukup kayak gitu buat menghindari infeksi juga gitu. Karena kan cairan dikit-dikit dan kalau dialirkan ke peritoneum tuh nggak istilahnya nggak bermakna gitu, nggak begitu bermakna, makanya dilakukan VP-shan gitu. Kalau setauku terapi dewasa sama anak-anak sama VP-shan. Oke, lanjut, udah selesai. Lanjut bahasan terakhir iki. Apa? Raul. Share screen siapa kemarin yang ini? Ada di otak aku, ya Allah. Yang apa? Yang kemarin siapa? Yang kemarin share siapa? Ada yang belum ya? kemarin? Belum ada yang share ya? Yang mana? Saya tak share. Atau ada yang udah punya? Halaman berapa sih, Raul? Halaman berapa? 396 sampai 398.
396 sampai 398. Oke, lanjut. Share screen siapa? Saya. Itu ini Soalnya kemarin awal udah kirim ke grup nggak sih? belum nggak sih? Udah. Udah, coy. Selesai. Udah. Belum apa udah? Kayaknya belum deh. Udah. Belum di HP ku nggak ada tuh. Belum, kagak ada. Iya, aku juga nggak ada. Oh, kirim kemana berarti? PC kali. Iya, PC apa ya? Kok aku cari juga ternyata gak ada. Tunggu ya. Kayaknya aku PC ke siapa? Aku. Oh iya, bentar ya. Mana sih? Tolong. Dah. Makasih. Yuk, gas yuk. Share screen mana? Oh, bukan kamu yang share screen-mu? Udah aku kirim di line. Itu miring itu. Aku malas balik. Balikin duluan. Sik. Generation. Wow. Tak share screenin, Bo. Udah tak balik. Nggak bisa ditunjuk ntar tapi. Iya sih. Oh iya, aku nggak ngerti. Udah kirim ulang ternyata kembali lagi, nggak ngerti. Mau kalau dari laptop tuh kamu buka line langsung bisa dibalik yo. Iya, makanya. Sik. Open iki wis. Nggak usah pindah itu, nggak usah pindah ke Paint. Weh, ini kenapa demo lagi Jakarta, Cuk? Set, sampai tembak-tembakan dah. Oh ini nih udah. Semi ki elek banget gak cilik banget. Yo, gas. Dan ini belajar yang tadi sih sebenarnya. Ini pen and temperatur itu dia tactus corticus spinalis lateral. Kalau pressure touch ini dia tactus corticus spinalis anterior.
Nah, ini tuh Corticus spinalis atau spinothalamikus? spinothalamikus. Kesadaran menurun. Nah, ini loh dilihat set, ini menyilang kan? Menyilang di sini. Ini masuk, menyilang. Ini menyilang. Naik. Naik. Pahamin aja menyilangnya di mana. Terus naik, terus habis itu ke sini. Oke, terus habis itu yang pressure and touch. Sebenarnya yang penting tuh yang ini aja sih, pen and temperature sama proprioception. Proprioception dia dari sini set, dia naik ke sisi ipsilateralnya. Nah, gitu aja. Itu nanti buat jelasin ini. Elek banget tuh. Iya. Ini piye ya? Jelasin ya. Ini nanti guys, nanti ada kuliahnya kok, santai. Ya udah gitu Udah ini. Oh, udah. Udah selesai. Udah. Makasih. Selamat pagi. Makasih. Makasih, Muhana. Makasih Muhana. Semoga Iya. dapat pahala banyak. Dah, Ya, tutup dulu gua. Assalamualaikum. Iya. Bang. Muhana minta dikirimin apa nggak tuh? Duit rokok. Biasa. Canda.